Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di Glory Channel. Dan hari ini saya akan mereview apa yang beberapa hari lalu kita meeting secara online. Dan ada Bapak Ibu dari beberapa gereja yang bergabung dalam meeting online kami. Dan kami sudah berbicara panjang lebar, 2 jam kita berbicara, pukul 7 sampai pukul 9 malam, tidak terasa. Dan ada hal-hal yang perlu saya review hari ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti acara kemarin. Nah, kita akan awali dengan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hari ini kami merasakan kemurahan Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kembali kami di Glory Channel akan share apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang diperlukan bagi gereja dan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari garis besar apa yang dihasilkan perbincangan kita minggu yang lalu, intinya adalah kita melihat bahwa cara hidup daripada jemaat gereja mula-mula itu bisa kita terapkan. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 47. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ada Alkitab silakan dibaca bersama dengan saya. Di situ ada perikop cara hidup jemaat yang pertama, ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan jemaat mula-mula, mereka bertumbuh bersama, mereka berkumpul, ya, rutin berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan hanya berbagi firman, makanan rohani, tapi mereka juga berbagi roti. Mereka berbagi hidup. Mereka berbagi makanan. Karena itulah tema saya hari ini adalah gereja menjadi berkat bagi jemaat melalui makanan rohani dan jasmani. Amin. Gereja menjadi berkat bagi jemaat Tuhan melalui makanan rohani dan jasmani. Bahkan ada dalam kehidupan jemaat dikatakan mereka yang lebih menjual kepunyaannya, membagi kepada yang membutuhkan. Yang lebih memberi, mencukupkan yang kurang. Mereka bukan hanya berbagi secara hal-hal rohani, tapi juga jasmani. Saya percaya Bapak Ibu telah melakukan, membagikan hal-hal rohani di gereja. Makanan rohani diberikan. Tapi hari ini mari kita berpikir bahwa jemaat juga membutuhkan diperhatikan secara jasmani. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani hidup sehari-hari. Mungkin sudah 1-2 tahun yang lalu saya berpikir sebuah masalah klasik buat gereja yang ada di kota kecil, di daerah atau di pelosok-pelosok. Yaitu ketika seorang jemaat sudah beranjak remaja, pemuda, dewasa, mereka akan meninggalkan daerahnya. Masalah klasik. Mereka akan cari pendidikan dan juga pekerjaan di kota yang lebih besar. Semua Bapak Ibu merasakan itu. Dan ini masalah. Ya, sehingga gereja yang bertumbuh tiba-tiba harus sedikit terhambat karena ada jemaat yang ke kota. Bertumbuh lagi, ada yang pergi ke kota besar lagi. Saya berpikir bagaimana caranya supaya di daerah gereja juga berperan aktif. Bagaimana jemaat-jemaat ini mereka bisa dikurangi yang pergi ke kota. Mereka bisa berupaya di daerahnya masing-masing.
Mungkin tidak bisa 100%. Kalau bisa berkurang 20%, ya 20% tetap di daerahnya. Mereka buka usaha, membuka lapangan pekerjaan. Itu tentu akan bagus. Apalagi kalau bisa 50%, 70%. Gak bisa 100% mungkin, tapi akan sangat membantu. Kalau 50%, 60% jemaat yang sudah dewasa, mereka berusaha di daerahnya masing-masing, membuka lapangan pekerjaan. Ini seperti jemaat mula-mula yang lebih mencukupkan kekurangan yang lain. Yang punya keahlian mengajari, yang tidak punya keahlian, yang punya modal mungkin bisa mengatur bagaimana berbagi, buka usaha bersama, atau bagaimana dengan yang tidak punya. Tentu dengan perhitungan dan rasa percaya yang harus diperhatikan. Bagaimana yang nggak bisa masak diajarin sama yang bisa masak, yang nggak bisa berkebun diajari sama yang bisa berkebun, yang nggak bisa beternak diajarin sama yang bisa beternak. Bagaimana yang punya uang membeli produk-produk dari teman-temannya yang. Nah, dari perbincangan kemarin di online meeting kita, ada 4 hal yang akan saya share ulang hari ini. Hal yang pertama adalah, yang paling penting dan paling utama adalah punya produk. Bagaimana Bapak Ibu gereja mendorong jemaat untuk menghasilkan paling tidak sebuah produk. Penting sekali. Tentu tidak mudah. Pasti tidak mudah. Tidak ada yang mudah. Tapi membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ketekunan, membutuhkan keseriusan, passion dari gereja dan jemaat Tuhan. Hasilkan produk. Apa produknya? Macam-macam, banyak di daerah. Bapak Ibu bisa punya lahan, bisa beternak. Mulai dari yang kecil, ikan, mujair, lele, patin, nila. Bisa cari ya, belut, bekicot. Bisa dibikin keripik, mungkin bisa dibuat masakan. Ada yang beternak, ada yang pintar masak, diambil, dimasak, dikeringkan, ada yang bisa bikin keripik. Masing-masing punya fungsi untuk menghasilkan produk masing-masing. Ada kemudian yang berkebun, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, lombok. Ya, lombok ini kecil, tapi saya rasa seluruh Indonesia makan lombok. Betul ya? Ada yang bisa menciptakan kerajinan, bikin taplak meja, bikin sapu tangan, bikin masker, bikin hand sanitizer, bikin sabun, bikin vas bunga semacam ini, bikin kursi dari rotan, dan sebagainya. Ada yang bisa menjahit, jahitlah baju, jahitlah celana, topi, sapu tangan tadi, kemucing, ya. Ada yang beternak ayam, hasilnya bulunya bisa dibuat kemucing. Saling bekerja sama. Apa yang bisa dihasilkan oleh jemaat? Tidak mudah, sekali lagi, tidak mudah. Tapi harus ada yang mengawali, harus ada langkah awal untuk masuk langkah pertama. Dipikirkan bersama. Punya produk. Yang tidak bisa masak, ngajari. Yang tidak bisa berkebun, diajari. Yang bisa. Nah, ini bisa saling berkolaborasi. Kalau sudah punya satu produk, langkah pertama sudah, kita masuk langkah kedua. Apa langkah kedua? Kita bekerja sama dalam satu grup online yang besar. Grup online gereja-gereja yang besar. Dan terfokus di kota-kota, di daerah-daerah. Misalkan Kediri punya sendiri, Jombang punya sendiri, Tuban punya sendiri, Nganjuk punya sendiri, Kertosono punya sendiri, Lumajang punya sendiri, ya. Masing-masing kota. Kalau di setiap kota ada grup online besar dari gereja-gereja, mungkin 50 saja. Terus masing-masing 50 gereja punya 10 jemaat, 20 jemaat, 30 jemaat, 40 jemaat. Itu potensi pasarnya sudah bisa 1000 lebih. Potensi pasar dalam satu grup di masing-masing daerah. Nah, disitulah kemudian di grup online besar ini saling berbagi. Ini punya gereja, ini punya produk A, gereja B punya produk B, jemaatnya gereja C punya produk ini,
jemaatnya gereja D punya sharing. Dari grup besar ini dilanjutkan kepada grup-grup di gereja masing-masing. Tentunya ada yang membutuhkan, oh aku butuh camilan ini, aku butuh makanan ini, aku butuh beras ini, aku butuh keripik ini, aku butuh baju ini, aku butuh masker ini, aku butuh ikan lele ini, aku buka depot, aku butuh mujairnya, dan sebagainya. Saling berkolaborasi. Saya percaya ini akan mulai bergerak. Khususnya di masa pandemi ini, lebih lagi di masa pandemi ini, ada jemaat-jemaat yang tidak bekerja terpaksa karena mungkin mengalami PHK, dirumahkan, atau ada yang wirausaha tapi sepi, sehingga mulai merosot, tidak lagi bekerja, atau ibu-ibu rumah tangga yang mungkin waktunya banyak di rumah, atau anak-anak sekolah yang sudah dewasa, sudah SMA, kuliah, pulang sekolah ada waktu longgar, bisa mulai berkarya. Ya, sekolah tetap sekolah. Setelah sekolah selesai, bisa membantu orang tua berkarya. Saling berjual beli. Yang kedua tadi, saling berjual beli lewat grup online yang besar, masuk ke grup kecil-kecil di gereja. Ini akan mulai berputar. Nah, di awal-awalnya jangan berharap satu hasil yang besar, jangan berharap satu keuntungan yang besar. Tapi saya percaya 3-4 bulan pertama ini adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk Bapak Ibu meningkatkan kualitas produknya masing-masing. Ya, produknya ditingkatkan. Apa yang kurang? Dari sesama jemaat, ya, saling kasih masukan. Oh, produk ini sih bagus, cuman kurang ini. Nah, produk ini oke, tapi kurang ini. Ditingkatkan, diperbaiki, ditingkatkan. Kualitasnya diperbaiki. 3-4 bulan pertama ini adalah proses untuk saling meningkatkan kualitas produk. Kalau sudah yang kedua, maka kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah mulai dimasukkan ke toko online. Bapak Ibu, saya yakin hari-hari ini banyak sekali. Bukan hanya di kota-kota Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, orang mulai berbelanja di toko online. Ini sudah masanya. Langkah yang ketiga, kalau produk Bapak Ibu sudah bagus, berkualitas, bisa dimasukkan ke toko online. Artinya apa? Penjualannya bukan hanya di daerah sekitar, bukan hanya di daerah masing-masing, tetapi menjangkau lebih luas lagi. Bapak Ibu yang di Jombang bisa jual untuk di Surabaya. Bapak Ibu yang ada di Tulungagung bisa jual untuk di Jakarta. Bapak Ibu yang di Solo bisa jual untuk ke Papua. Yang di Jogja bisa jual untuk ke Kalimantan. Saling dengan toko online. Yang keempat, Bapak Ibu bisa memanfaatkan saluran semacam ini, buat video semacam ini, dipasarkan. Ini 4 langkah. Bapak Ibu, mari gereja. Bukan hanya kita berbagi masalah rohani. Penting masalah rohani, nomor 1. Tapi kita juga perlu untuk memikirkan bagaimana jemaat hidup dengan baik. Bagaimana jemaat bisa menghasilkan dari waktu-waktu yang luang. Yang sudah punya pekerjaan, puji Tuhan, tetap bekerja. Yang sudah berhasil dalam pekerjaannya, puji Tuhan. Tetapi yang masih belum, yang baru saja mengalami PHK, yang baru saja mengalami dirumahkan, yang baru saja usahanya sepi dan harus gulung tikar, atau ibu-ibu rumah tangga, atau sekolah anak-anak SMP, SMA, kuliah yang waktunya banyak, selesai sekolah di rumah, bisa saling membantu. Saya yakin dan percaya gereja bisa menjadi berkat bagi jemaatnya. Bukan hanya memberkati makanan rohani, tapi seperti jemaat mula-mula, memberkati makanan jasmani, memberikan roti, membagi makanan. Kelebihan yang satu mencukupkan kekurangan yang lain. 4 langkah ini yang kemarin kita bicarakan bersama-sama di dalam online meeting kita. Dan puji Tuhan ada kesaksian-kesaksian yang baik. Saya mendengar ada yang bikin masker, ya awalnya jual 1-2, tiba-tiba ordernya banyak. Dan ketika order sudah banyak, disitulah Bapak Ibu gak bisa kerja sendiri.
Jemaat saling membutuhkan jemaat yang lain. Aku nggak bisa nih, pesenanku banyak, tolong dibantu. Ya, diajari, dibantu. Diajari, dibantu. Ya. Satu gereja punya produk unggulannya sendiri. Satu gereja lagi punya produk unggulannya sendiri. Jemaat di sana yang sebelumnya tidak bekerja, yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga, membantu, produksi, membantu. Saling berjual beli. Dengan komitmen, dengan kerjasama, dengan kebersamaan. Saling membantu, bersama-sama menggerakkan roda perekonomian di daerah. Saya percaya, kalau kita punya ini, satu ketika migrasi dari jemaat ini bisa berkurang. Dan di masa pandemi ini, jemaat yang harus PHK bisa mulai mendapatkan penghasilannya. Ibu-ibu rumah tangga bisa membantu para suami untuk menghasilkan sesuatu, sehingga kebutuhan hidup jemaat juga mulai bisa dipulihkan. Saya berdoa bahwa apa yang kita bincangkan minggu yang lalu, apa yang saya ulangi dalam sharing ini, bisa berjalan. Saya hanya sharing, saya hanya berbagi, tapi semua tergantung Bapak Ibu dengan jemaat. Tergantung gereja masing-masing dengan jemaatnya masing-masing. Bagaimana punya passion di sini, bagaimana punya ketekunan untuk saling berbagi, saling menolong, saling memberkati secara rohani dan secara jasmani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua mendapat berkat, semua diberkati Tuhan. Termasuk gereja-gereja yang belum mendengarkan, belum bergabung dengan meeting online kita kemarin, bisa diajak masing-masing kota. Diawali dulu. Langkah pertama, punya produk, perjuangkan, cari produknya. Langkah kedua, masuk grup online besar, saling berbagi, saling menjual, saling membeli. Langkah ketiga, masuk ke toko online. Langkah keempat, bantu dengan membuat video-video semacam ini, dipasarkan. Bapak Ibu, saya percaya gereja akan menjadi kuat. Di daerah, jemaat juga akan menjadi kuat dan bisa saling memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sharing saya. Kalau Bapak Ibu merasa mendapat berkat dari Glory Channel ini, silakan di bagian bawah ada kotak subscribe. Bapak Ibu bisa klik. Juga ada lonceng, bisa diklik. Ketika Bapak Ibu klik subscribe dan lonceng, setiap saya meluncurkan video-video baru di Glory Channel ini, Bapak Ibu akan mendapatkan update-update-nya. Mengikuti terus program-program baik renungan firman Tuhan maupun juga hal-hal semacam ini yang saya akan bagikan terus selama saya ada waktu. Bapak Ibu juga ada nomor di sini yang bisa dihubungi untuk mungkin dukungan doa. Bapak Ibu ada persoalan, silakan diketik, atau pertanyaan-pertanyaan bisa diketik dan dikirim ke nomor ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan jawab melalui program-program berikutnya. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, perjumpaan hari ini adalah bagaimana kami, bagaimana gereja boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan secara rohani, secara jasmani juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya di kota-kota besar, sampai di kota-kota kecil, di desa-desa, di pelosok-pelosok, berkat Tuhan tercurah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, silakan video ini di-share kepada semua jemaat-jemaat Bapak Ibu dimanapun, supaya menjadi berkat. Kita berkolaborasi bersama, melangkah bersama, gerakkan ekonomi bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di sesi berikutnya Glory Channel. Amin.